Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kohar Zihar. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sebuah materi, yaitu prinsip metodologi oleh Descartes, Alfred, and Raymond. Sebelumnya saya di sini tidak sendiri, saya ditemani sama rekan-rekan saya, yaitu pertama oleh Vina Feldiana dan Yovita Cahyadewani. Oke, selanjutnya kita saja bahas ke topik utama. Kepada Vina dan Yopi, saya persilakan. Pengertian metodologi. Metodologi atau science of method adalah ilmu yang membicarakan tentang cara atau petunjuk yang praktis di dalam penelitian. Sehingga metodologi penelitian membahas konsep teoritis sebagai metode untuk menemukan sebuah kebenaran. Metodologi dapat juga membahas tentang dasar filsafat dari ilmu metode penelitian. Bagi sebagian besar jenis ilmu, metodologi merupakan dasar filsafat ilmu dari suatu metode atau langkah praktis dari suatu penelitian. Menurut René Descartes, prinsip rasionalitas mengusulkan metode umum yang memiliki kebenaran yang pasti. Dasar teori prinsip metodologi menurut René Descartes yaitu 1. Dalam penyelesaian masalah, tidak boleh menerima begitu saja hal-hal yang belum diyakini kebenarannya. 2. Menganalisis dan mengklarifikasikan setiap permasalahan melalui pengujian yang teliti ke dalam sebanyak mungkin bagian yang diperlukan bagi pemecahan yang adekuat atau memadai. 3. Menggunakan pikiran dengan cara diawali dengan menganalisis sasaran-sasaran yang paling sederhana dan paling mudah untuk diungkapkan. 4. Dalam setiap permasalahan dibuat uraian yang sempurna serta dilakukan peninjauan kembali secara umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip metodologi dari sudut pandang Alfred Ayer, yaitu prinsip verifikasi, yaitu kebenaran atau proposisi didukung pengalaman yang meyakinkan. Dengan pengandaian untuk melengkapi suatu kriteria dapat ditentukan apakah suatu kalimat mengandung makna atau tidak melalui prinsip verifikasi. Ini tidak hanya kalimat yang teruji secara empiris saja yang dianggap bermakna, tapi juga kalimat yang dapat dianalisis. Jadi di sini yang awalnya prinsip metodologi diujikan secara metafisika diubah menjadi bentuk analisa bahasa. Seperti itu. Prinsip metodologi dari sudut pandang Karl Raimund Popper, di mana beliau menjelaskan tentang prinsip falsifikasi, yaitu ilmu pengetahuan dapat berkembang maju manakala suatu hipotesis telah dibuktikan salah sehingga dapat digantikan dengan hipotesis yang baru. Beliau menyatakan prinsip tersebut didasari oleh 3 hal, yaitu yang pertama, Popper menolak anggapan umum bahwasanya suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi. Dan yang kedua, Popper menolak cara kerja metode induksi yang secara sistematis yang dimulai dari pengamatan atau observasi, karena pengamatan yang berulang-ulang itu hanya akan dirumuskan menjadi hipotesa. Dan yang ketiga, Popper menawarkan pemecahan baru, yaitu dengan prinsip falsibilitas, yaitu bahwasanya sebuah pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya, sehingga sebuah hipotesa yang teori kebenarannya bersifat sementara dapat diganti dengan hipotesa yang baru apabila hipotesa yang pertama dinyatakan salah, sehingga ilmu pengetahuan berkembang di dalamnya. Jadi, di sini Karl Raimund Popper menjelaskan bahwasanya suatu prinsip metodologi tidak hanya dapat dijelaskan melalui observasi atau pengamatan atau hanya melalui prinsip verifikasi. Ketika metodologi itu berlangsung, akan ada ilmu pengetahuan yang berkembang di dalamnya. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya prinsip metodologi dari sudut pandang ketiga tokoh besar filsuf, yaitu René Descartes, Alfred Ayer, dan Karl Raimund Popper saling bersinggungan, di mana pada hakikatnya dalam metodologi yang ditujukan untuk menemukan sebuah kebenaran hendaknya didukung dengan beberapa faktor pendukung,
dan peninjauan kembali sehingga menemukan hasil final yang valid. Jadi saya kira itu penjelasan dari kami. Silakan kembali kepada moderator. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Semoga materi ini bisa nyampai dan mudah dipahami oleh kalian semua. Jika ada kurang jelas, monggo ditanyakan di diskusi lewat WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.